Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kemas Muhammad Skifan dengan NIM B100191158, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang penyelesaian sengketa dalam perdagangan internasional dengan dosen pengampu Pak Ramlan dan Pak Budi Ardianto. Yang pertama, para pihak dalam sengketa. Beberapa stakeholders atau subjek hukum dalam hukum perdagangan internasional, yaitu negara, perusahaan atau individu, dan lain-lain. Para pihak dalam sengketa. Yang pertama, sengketa antara pedagang dan pedagang adalah sengketa yang sering dan paling banyak terjadi. Sengketanya diselesaikan melalui berbagai cara. Cara tersebut semuanya bergantung pada kebebasan dan kesepakatan para pihak. Yang kedua, pedagang dan negara asing bukan merupakan kekecualian. Kontrak-kontrak dagang antara pedagang dan negara lazim ditandatangani. Kontrak-kontrak ini biasanya dalam jumlah atau nilai yang relatif besar. Prinsip-prinsip penyelesaian sengketa. Dalam hukum perdagangan internasional dapat dikemukakan di sini prinsip-prinsip mengenai penyelesaian sengketa perdagangan internasional, yaitu prinsip yang pertama, prinsip kesepakatan para pihak atau konsensus. Prinsip kesepakatan para pihak merupakan prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Yang kedua, prinsip kebebasan memilih. Cara-cara penyelesaian sengketa. Prinsip penting kedua adalah prinsip di mana para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketanya diselesaikan. Selanjutnya, prinsip kebebasan memilih hukum. Prinsip kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan bila sengketanya diselesaikan oleh badan peradilan arbitrase terhadap pokok sengketa. Yang terakhir, prinsip exhaustion of local remedies. Menurut prinsip ini, hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelumnya para pihak mengajukan sengketanya ke pengadilan internasional, langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional suatu negara harus terlebih dahulu ditempuh. Prinsip itikat baik. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya itikat baik dari para pihak dalam penyelesaian sengketanya. Dalam prinsip ini tercermin dalam dua tahap. Pertama, prinsip itikat baik disyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa. Yang kedua, penyelesaian sengketa melalui cara yang dikenal dalam hukum perdagangan internasional, yakni negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan, atau cara pilihan para pihak lainnya. Forum penyelesaian sengketa. Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan paling tua digunakan. Dengan cara ini, para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketanya. Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Pihak ketiga sebagai pihak yang netral. Ini bisa jadi individu atau lembaga atau organisasi profesi atau dagang. Konsiliasi memiliki arti kebersamaan dengan mediasi. Kedua cara ini adalah melibatkan para pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Namun konsiliasi lebih formal daripada mediasi. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga ini bisa individu, arbitrase, lembaga, atau arbitrase sementara. Pengadilan nasional dan internasional. Metode yang memungkinkan untuk menyelesaikan sengketa selain cara-cara tersebut adalah melalui pengadilan nasional dan internasional. Hukum yang berlaku.
Peran choice of law di sini adalah hukum yang akan digunakan oleh badan pengadilan atau arbitrase untuk menentukan keabsahan suatu kontrak dagang, menafsirkan suatu kesepakatan dalam kontrak, menentukan telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya suatu prestasi, menentukan akibat-akibat hukum dari adanya pelanggaran terhadap kontrak. Hukum yang akan berlaku ini dapat mencakup beberapa hukum. Hukum-hukum tersebut adalah: yang pertama, hukum yang akan diterapkan terhadap pokok sengketa. Yang kedua, hukum yang akan berlaku untuk persidangan. Bahwa dalam menentukan hukum yang berlaku, prinsip yang berlaku adalah kesepakatan para pihak yang didasarkan pada kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian atau kesepakatan yang merupakan prinsip hukum umum. Pelaksanaan putusan sengketa dagang. Supaya putusan pengadilan tersebut dapat dilaksanakan di suatu negara lain, ada dua kemungkinan, yaitu menyidangkan kembali kasus tersebut dari awal sebagai sengketa baru di pengadilan tersebut, atau yang kedua, pelaksanaan putusan pengadilan di suatu negara dapat dilaksanakan apabila negara-negara yang terkait, baik pada suatu perjanjian bilateral atau perjanjian